Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjut kembali dengan tutorial Laravel kita. Di video kali ini kita masuk ke tahapan mengatur layout ya di poin 17. Jadi kita akan mengatur layout menu, membuat rute, kemudian membuat controller untuk guru. Ya, membuat controller untuk guru. Oke, kita langsung saja. Kita login terlebih dahulu menggunakan akun guru. Oke, saya login dulu. Ini di sebelumnya kita sudah membuat layout ini ya, sudah mengintegrasikan layout ISB admin 2. Nah, di sini kita akan buat menu logout terlebih dahulu. Ini kita akan buat menu logoutnya. Oke, kita buka layout. Ya, silakan buka layout.blade.php yang guru ya, layout. Kemudian kita cari di sini logout. Nah, logoutnya ini menggunakan, ini logoutnya menggunakan modal ini. Kita tidak perlu ya, kita logout itu begitu diklik langsung logout. Jadi ini kita hapus, kita tinggalkan ahrefs-nya saja. Oke, data toggle-nya kita hapus, tinggalkan ahrefs-nya saja. Nah, kita akan lihat link logout di Laravel di app ya, app.blade kan ada logout nih. Kalau saya tidak salah, logoutnya Laravel itu menggunakan post ya. Oh, ini logout di Laravel ya, Laravel. Oke, kita copy saja. Kemudian setelah kita copy, itu kita masukkan ke sini ya. Sini, pastikan di atasnya. Kemudian ini eventnya. Ini event logoutnya, get element submit. Oke. Jadi Laravel menggunakan ini kita copy saja. Nah, jadi kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Oke. Jadi kita sudah bisa login dan logout ya. Oke. Kita coba dulu, saya klik logout. Oke, ini sudah saya klik login. Seperti ini. Ikonnya hilang ya, ikonnya hilang, tinggal kita tambahkan saja icon di sini ya, tambahkan icon kelas dia pakai fast ya, fast logout atau exit ya, saya lupa. Itu nanti silahkan dicari di internet ya, saya lupa exit atau logout ya. Oh, kita ini aja kalau mau lihat lagi, kita Ctrl Z dulu nih, kita lihat icon logoutnya tadi pakai apa dia. Oh, ini sign out ya. Ini copy. Oke, baru kita buang. Ini i-nya panjang rupanya. Ini untuk icon dari logoutnya. Oke, nih sudah ada iconnya. Oke, sekarang sudah ada login, kemudian sudah ada logout. Kita lihat nih langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Mengatur layout tadi ya, mengatur layout itu termasuk ini tadi ya, memperbaiki logout. Nah, kemudian menu ya, menu kelas. Menu kelas ini akan, beranda dulu nih. Beranda ini harusnya kita buat aktif ya, aktif karena kan dia posisi kita sekarang di beranda. Harusnya sekarang beranda ini warnanya agak berbeda dengan menu yang lain ya. Oke, sekarang kita cari dulu beranda. Beranda itu ini. Nah, baru kemudian di sini kita buat request is guru/beranda. Maksudnya kalau di URL-nya itu ada guru atau beranda, guru/beranda, maka yang kita lakukan adalah tambahkan kelas aktif. Selain dari itu tidak usah ditambahkan apa-apa. Oke. Masih tidak mau. Kita
Kita cek dulu guru. Kalau jika requestnya is berisi guru / beranda, coba kita kasih bintang. Oh, jangan-jangan kita salah tempat ya. Aktif itu kita coba dulu kelasnya di sini, saya lupa. Oh, di atas ya. Ini udah bener kok. Coba kita copy. Harusnya bukan di nav link tapi di nav item. Gini. Nah, ini ya. Sekarang posisi kita di beranda, maka berandanya warnanya lebih jelas ya, lebih jelas daripada kelas. Nah, berarti di kelas juga sama. Ini saya copy saja. Oke, ini misalnya per kelas ya, pelajaran. Nah, berarti di sini guru kelas, kelasnya kasih bintang. Artinya kalau kan nanti kan gini, ada URL kita itu misalnya kelas index atau kelas create. Nah, pokoknya kalau ada kata-kata kelas berarti ini yang akan terang teksnya ya, yang akan aktif seperti itu. Oke, kemudian ini udah selesai. Kemudian kita membuat rute. Oke, kita membuat rute kelas ya. Di sini kita menggunakan rute resource ya, rute resource. Sekarang membuat rute itu adanya di web.php. Nah, rutenya kita buat di dalam prefix guru ya. Jadi rute resource. Perhatikan kalimat resource-nya ya, jangan sampai salah di kalimat resource-nya. Ini kelas. Nah, ini berarti guru kelas controller, koma s guru. Sekarang kita buat nih, controllernya kan belum kita buat ya. Ini kan baru guru controller, harusnya guru kelas controller. Oke, make controller guru kelas controller. Saya enter. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita menggunakan rute resource. Rute resource ini maksudnya adalah Laravel akan otomatis membuatkan rute untuk index, create, store, edit, update, dan destroy. Nah, kita bisa lihat nanti rute ini menggunakan komen ya. Kemudian ada sguru. Sguru ini nanti terkait dengan rute name-nya ya, tapi kita abaikan saja dulu. Sekarang kita coba lihat nih, kita mau lihat rutenya seperti apa. PHP artisan rute list. Nah, kalau kita lihat di sini ada guru kelas. Ya, guru kelas ini name-nya adalah guru kelas index. Action-nya adalah guru kelas controller at index. URL-nya ada guru kelas. Tapi metodenya di sini get ya. Kalau di bawah kan sama, guru kelas juga, tapi metodenya adalah post. Oke. Ini guru kelas create. Metodenya adalah get. Ini digunakan untuk nampilin data. Kalau store ini untuk menyimpan data. Kemudian show ini untuk menampilkan detail datanya. Oh, saya typo ini, harusnya kelas ini ya. Oke, terlanjut saja enggak apa-apa. Kemudian update. Kemudian edit ya, kemudian destroy. Kita tinggal lihat di sini deh. Jadi sekarang tugas kita itu adalah kita membuat metode di guru kelas, function maksud saya, namanya index untuk nampilin, store untuk nyimpan, create untuk form, show untuk tampil detail, update, destroy, dan edit. Jadi ini sudah dibuatin Laravel, kita tidak perlu buat lagi. Cukup dengan satu perintah rute resource. Oke. Sekarang di sini saya akan buat function index. Oke, dah. Di index, ingat ya, jangan, ini kan harusnya ada HTTP request, yang ini jangan dihapus ya. Kalau saya ini kan karena saya menggunakan
formatter, jadi dia begitu saya save otomatis hilang, itu enggak apa-apa, di Anda tetap saja. Oke, di indeks ini sekarang kita mau nampilin, kita lihat dulu nih. Rute sudah, ini menampilkan data. Kita mau nampilin data dari tabel kelas, ya, dari tabel kelas. Tabelnya sudah dibuat. Kalau di saya, kalau kita cek sini, sudah ada tabel namanya classes, isinya masih kosong. Berarti saya perlu buat model, ya. Saya perlu buat model. Tinggal saya buat make model, namanya kelas. Pilih no saja semuanya ya. Oke. Kemudian di sini tambahkan protected guarded sama dengan kosong, supaya kita bisa nyimpan sekaligus nanti. Oke, kemudian ini sudah, tinggal kita return view. View-nya itu adalah, nah view-nya kan belum kita buat ya. Nanti kita buat view dulu nih. View-nya bisa kita copy dari berandanya guru nih. Oke, kita lihat beranda guru. Nah, tinggal kita save as. Oh, ini silakan tambahkan dulu kolomnya jadi 12 ya, biar dia ukurannya besar. Kemudian di sini sebenarnya kita cuma perlu card, kita tidak perlu kontainer dan lain-lain nih. Jadi ini saya ambil dulu karena kita bakalan sering nanti save as dari sini atau copy paste dari sini. Oke, kita perbaiki dulu. Ya, harusnya gini dia. Nah, jadi kan dia lebih panjang nih, lebih panjang. Kalau mau agak lebih bervariasi, tambahkan BG primary text white. Jadi warnanya jadi seperti ini. Oke, baru kemudian kita save as. Kita save as menggunakan nama kelas index.blade.php. Kita simpan di guru. Ya, kita simpan di guru. Ini udah benar, tinggal save saja. Kemudian tinggal kita return saja, return view guru dot kelas underscore index. Oke, kalau kita refresh, kita klik kelas, harusnya sekarang linknya belum ya, link kelasnya belum kita perbaiki. Kita buka lagi layout.blade, kita cari kelas. Nah, ini bukan guru tapi guru / kelas ya. Ini kelas saja, tidak pakai indeks ya, cukup kelas saja. Oke, saya refresh, kita klik. Oke, sekarang saya sudah ada di guru kelas. Perhatikan bagian menunya juga sudah berubah. Sekarang yang aktif adalah kelas, karena sesuai dengan kondisi if tadi ya. Ini kan if sebenarnya ya. If requestnya itu guru kelas, maka yang aktif adalah kelas. Oke, tutup dulu. Sampai sini. Ini boleh dihapus. Oke, berikutnya kita boleh buat tabel dulu untuk menampilkan datanya. Oh, dashboardnya kita ganti dulu jadi kelas ya, kelas atau daftar kelas atau apalah, ini bebas ya. Kalau mau lebih coba pakai H3 sih. Daftar kelas. Oh, kebesaran, nggak usah pakai H lah. Oke, langsung aja seperti ini. Oke, nah kemudian di dalam card body ini kita mau menampilkan data. Kita mau menampilkan data menggunakan tabel. Datanya kita ambil dulu. Oke, di sini data. Kita ambil dulu datanya, misalnya kita namakan di sini objek sama dengan. Nah, ini tadi ya, ini diambil dari kelas ya, dari model kelas. Oke, ini enggak usah seperti ini. Jadi kita use dulu pertama. Use app
kemudian kelas as model. Oke, seperti ini. Sorry. Nah, kemudian baru kita gunakan di sini ya. Data model sama dengan model latest, ambil semua, latest itu ambil yang terbaru maksudnya, kemudian get ya, ambil semua, kemudian kita passing dia ke dalam view-nya seperti ini. Oke, sekarang modelnya akan kita buat perulangannya ya. Di sini kita buat div dulu, kelas table responsive, kemudian saya buat tabelnya strip ya, stripped, kemudian tabelnya juga hover. Nah, di sini ini harusnya bukan tbody ya, ini harusnya thit, ini juga harusnya th, nomor, nama, deskripsi, kode, kemudian tanggal buat. Oke, kemudian di bagian isinya baru ada tbody ya, tbody. Baru kemudian kita buat for each ya, b for each. Nah, di sini saya coba pakai for else ya, bukan for each, beda. Saya pakainya for else. Nah, ini model as item tr. Oke, kita buat dulu tr, kemudian td. Ini seperti biasa, loop iteration. Oke, kemudian item nama, item deskripsi, item kode, kemudian created add. Nah, di sini kan ada empty nih, maksudnya kalau datanya tidak ada. Kalau datanya tidak ada, maka kita tampilkan td data tidak ada. Nah, kita cool span berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, sekarang kita refresh nih kelasnya. Datanya tidak ada harusnya. Ya, datanya harusnya tidak ada. Oh, DB learning kelas does not exist. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita menampilkan data di kelas index. Sini, nah terjadi error seperti ini. Error seperti ini karena Laravel tidak menemukan tabel kelas. Perhatikan ya. Di sini nama tabelnya adalah kelas. Sementara di database kita itu kita buatnya namanya classes. Ya, classes. Nah, ini ada dua cara sebenarnya untuk memperbaikinya. Yang pertama, jika kita tetap ingin menggunakan nama tabel classes, jadi nama tabelnya tidak usah kita ganti, maka di model indeksnya, di model kelasnya kita buka, Ctrl P saja, cari kelas.php yang ada di folder app ya. Ini di sini kita bisa tambahkan protected table sama dengan classes. Oke. Nah, kalau kita refresh, harusnya sekarang Laravel sudah tahu bahwa tabel kelas kita itu namanya adalah classes. Ini juga berguna misalnya kita kadang-kadang kita punya kebiasaan seperti ini ya. Kita buat tabel misalnya namanya tb kelas seperti itu. Nah, jadi kita tetap bisa menggunakan aturan seperti ini. Tapi lebih gampang, kalau saya lebih gampang kita tidak usah pakai ini. Tapi yang kita perbaiki adalah nama tabelnya. Di phpMyAdmin silakan klik di tabel classesnya. Di bagian operation kita rename dia jadi kelas saja, tidak usah pakai es ya. Seperti ini saja. Kalau sudah boleh enter. Seperti ini. Jadi yang kita perbaiki adalah di bagian nama tabelnya. Oke, jadi ini tetap tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Ini juga tidak ada coding yang perlu kita tambahkan. Selain ini ya, protected kemarin ada. Protected guarded sama dengan
array. Oke, udah selesai.